Binatang 9 bintang segera bertarung melawan klan iblis sapi besar. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Binatang 9 bintang juga turun tangan dan membunuh banyak musuh. Setelah beberapa hari bertempur, binatang 9 bintang memimpin pasukannya untuk bertempur dengan gagah berani. Klan iblis sapi yang kuat pun babak belur, dan beberapa dari mereka pun kalah. Dulu, kera besar hanya melakukan serangan balik pasif, tetapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, yang secara langsung memberikan pukulan telak. Klan iblis sapi besar tidak mau keluar karena takut atau karena mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ye Chen tinggal di antara kera besar selama beberapa hari. Ia juga memiliki pemahaman tertentu tentang kera besar. Nenek moyang mereka dulunya adalah roh suci. Konon, leluhurnya lahir dari batu. Setelah lahir, ia mampu memahami yin dan yang dari langit dan bumi, dan memiliki kemampuan luar biasa. Kemudian, leluhur dari suku kera besar mendapatkan pedang dan harta karun. Pada masanya, ia tak terkalahkan di dunia peri. Siapapun orangnya, membicarakannya sungguh menakutkan. Kemudian, nenek moyang kera besar dan kera besar yang sama hebatnya melahirkan generasi kedua. Setelah itu, keturunan mereka diwariskan dari generasi ke generasi, dan darah kera besar selanjutnya berasal dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, mereka juga dikenal sebagai kera besar. Sebenarnya, secara harfiah, mereka adalah denyut nadi Roh Kudus. Dalam perjalanan ke benua tulang hewan, saya bertemu dengan gunung labu berbentuk labu. Menurut monster di dalamnya, gunung itu dulunya adalah sebuah gunung di benua tulang hewan, dan dipindahkan ke Jalan Senyu. Ye Chen tiba-tiba teringat hal seperti itu. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah monster itu tiba-tiba sedikit berubah dan berkata, "Apakah kau melihat hulusan?" Ye Chen melihat reaksi keras monster Tianxing dan berkata, "Apa? Ada apa dengan gunung itu? Ada masalah besar. Gunung itu adalah gunung yang berharga," katanya. "Apakah itu gunung yang berharga?" Ye Chen ragu-ragu. Dia tidak bisa melihat gunung apa itu. Monster Tianxing mengangguk dan berkata, "Gunung itu berisi harta karun, tetapi tidak ada yang tahu di mana harta karun itu." Kemudian, Tianxing, seekor binatang buas, bercerita tentang Baoshan. Hulusan awalnya merupakan tempat kelahiran orang-orang labu, yang tiba-tiba menghilang dalam beberapa tahun, hanya menyisakan hulusan. Keluarga labu memiliki harta karun yang disebut 9 labu ungu. Menurut legenda, 9 labu ungu dapat ditanam terus-menerus melalui biji labu. Namun, jika biji yang telah menghasilkan 9 labu ungu dikubur kembali di tanah, kemungkinan besar akan menghasilkan 9 labu ungu kedua. Klan labu juga merupakan klan yang sangat kuat di benua tulang hewan. Alasan mengapa mereka kuat juga karena 9 labu ungu. Dalam keluarga labu, ada 999 labu ungu, yang telah menjadi detail paling mengerikan dari keluarga labu. 9 labu ungu dapat menyerap apa saja, bertarung dengan alam, tidak peduli harta apapun yang Anda miliki, Anda tidak dapat menahan kekuatan 9 labu ungu. 9 spesies labu ungu pernah ingin melihat lebih banyak dan lebih banyak benih labu ungu. Namun, itu ditolak oleh keluarga labu. Setan banteng besar dan klan iblis kuat lainnya telah pergi mencari benih, dan mereka semua kembali dengan kecewa. Tidak setiap benih 9 labu ungu dapat menghasilkan 9 labu ungu, dan 9 benih labu ungu dalam keluarga labu tidak banyak, sehingga keluarga labu tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Karena klan iblis lain tidak bisa mendapatkan benih 9 labu ungu, mereka memikirkan cara lain. Perampokan, pencurian, dan hal-hal lainnya tak berkurang, tetapi tetap saja tak ada hasil. Mungkin karena sudah banyak hal seperti ini, klan labu juga sedikit lelah, menghilang begitu saja, tak seorang pun pernah melihat klan Hulu muncul lagi. Setelah klan labu pergi, klan iblis besar telah menaiki Gunung Hulu, mencari benih 9 labu ungu yang mungkin tertinggal. Dari kera besar, klan iblis yang kuat telah melakukan pencarian menyeluruh. Kecuali kera besar mendapatkan beberapa benih labu, iblis lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kera besar mendapatkan benih, mereka menguburnya di tanah dan mengolahnya dengan hati-hati. Mereka ingin mengolah 9 labu ungu. Namun, labu itu terbentuk, tetapi itu bukan 9 labu ungu. Itu hanya sedikit lebih baik daripada labu harta karun umum, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan 9 labu ungu. Setelah itu, Gunung Hulu dihuni oleh semua jenis monster. Setelah waktu yang lama, hulusan juga hilang. Pantas saja aku mendengar beberapa monster mengatakan ada benih ajaib di hulusan, yang kekuatannya akan meningkat setelah memakannya. Sepertinya itu tidak sepenuhnya benar. Memang akan terus berlanjut, tetapi kekuatannya tidak akan lama, tetapi akan terus bertambah, canda Ye Chen. Binatang Tianxing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Ye, apakah kamu menemukan sesuatu di Gunung Hulu?" "Ada beberapa penemuan." Ye Chen tidak bermaksud menyembunyikannya. Sambil berkata, Ye Chen mengeluarkan kotak batu itu, dan kotak batu itu tidak menemukan cara untuk membukanya. "Aku menemukan ini di gua rahasia. Aku tidak tahu apa isinya. Kotak ini tidak bisa dibuka sama sekali," kata Ye Chen sambil tersenyum pahit. Setelah mengambil kotak batu itu, dia mengamatinya dengan saksama dan berkata, "Rune di dalamnya sepertinya familiar bagimu." Binatang buas Tianxing mengingatnya dengan saksama, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Ini adalah rune dari klan labu."
Aku pernah melihatnya di buku-buku kuno keluarga. Jadi ini benar-benar milik keluarga Labu. Ye Chen juga sedikit terkejut. Mata binatang buas itu berbinar dan berkata, aku tidak yakin apa yang ada di dalamnya adalah benih dari 9 labu ungu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apapun isinya, kita harus mencoba membukanya terlebih dahulu. Jika kau ingin membuka kotak batu ini, kau harus memecahkan rune dari klan Labu. Apakah kau punya caranya? Tanya Ye Chen. Kami punya catatan tentang klan Labu. Mungkin akan ada pencerahan di dalamnya. Binatang buas Tianxing berkata, lalu ia membawa Ye Chen dan Ye Wuyu ke perpustakaan kera besar. Perpustakaan kera besar adalah sebuah istana yang sangat besar. Setelah Ye Chen masuk, matanya terbelalak, yang bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Buku-buku di dalamnya bisa dikatakan berjumlah ratusan juta buku. Ada rak buku yang tak terhitung jumlahnya di istana, masing-masing berisi buku-buku tentang keluarga iblis di daratan. Rasanya seperti menyimpan arsip untuk setiap klan iblis. Terlepas dari apakah klan iblis itu masih ada atau tidak, arsip-arsip ini tetap ada dan menjadi sangat berharga. Bersama Ye Chen dan Ye Wuyu, binatang Tianxing datang ke rak buku keluarga Labu dan berkata, semua buku di sini tentang keluarga Labu, termasuk rune klan Labu. Ye Chen mengangguk lalu mulai melihat. Kalian boleh berjalan-jalan di dalamnya, tapi kalian tidak boleh pergi ke lantai 2. Itu area terlarang di perpustakaan. Ye Wuyu mengangguk lalu berjalan berkeliling. Ye Chen mulai membaca buku-buku tentang keluarga Labu. Di dunia manusia, ia dan saudara-saudara Labu juga memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang tidak diketahui apakah saudara-saudara mereka telah terbang ke negeri dongeng, tidak ada kabar. Dan kakek mereka, yang menyegel mereka, telah terbang ke negeri dongeng atau telah meninggal. Ye Chen membaca setiap buku dengan saksama, ingin memecahkan kata sandi kotak batu, bukan hanya untuk membaca beberapa rune terkait, tetapi juga untuk memahami lebih dalam tentang keluarga Labu. Melihat Ye Chen begitu serius membaca, Beast Heaven lain juga tidak tinggal diam, dan juga memeriksanya. Dia tidak membaca semua buku ini. Dia hanya membolak-baliknya sesekali. Setelah membaca beberapa halaman, sebuah pola muncul di buku itu. Melihat pola ini, mata Beast Heaven lain langsung tertuju. Saudara Ye, kemarilah dan lihatlah. Beast Heaven lain berteriak dengan tergesa-gesa. Ye Chen datang ke sisi Beast Tianxing. Dia memberikan buku itu kepada Ye Chen. Ye Chen sangat gembira ketika melihat polanya. Benar, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Buku itu serupa persis dengan 2 kacang polong, tidak ada bedanya. Menurut teks pada desainnya, kotak batu ini adalah kotak batu khusus dengan 9 labu ungu. Hanya kotak batu khusus inilah yang dapat menyimpan 9 labu ungu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen mengamati dengan saksama, mencari cara membuka kotak batu di dalam buku. Tanpa sadar, Ye Chen membaca seluruh buku di satu sisi. Buku itu tidak menjelaskan cara membuka kotak batu dengan jelas, tetapi mengatakan bahwa itu membutuhkan rune tertentu. Ye Chen kecewa dan berkata, sepertinya jika kau tidak selesai membaca buku-buku ini, kau tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setidaknya ada beberapa ratus buku di rak ini. Jika kau melihat-lihat, kau bisa membacanya. Ye Chen tampak sangat ringan, berkata, pokoknya diam juga diam, lihat perlahan. Jika kau tidak sabar, aku akan pergi ke tempat lain. Setelah selesai, dia pergi dan dengan santai berputar-putar di perpustakaan. Kemudian dia menatap Ye Wuyu yang sedang memegang buku dan duduk di bawah rak buku dengan senang hati. Beast Tianxing melihat ke rak buku. Ada buku-buku tentang klan iblis Daliniu di rak buku. Jangan khawatir, bagaimana pendapatmu tentang sejarah perkembangan klan iblis Daliniu? Beast Tianxing ragu. Ye Wuyu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sangat menarik. Aku tidak menyangka nenek moyang klan iblis banteng besar adalah seekor kerbau. Mendengar ini, Beast Tianxing berkata sambil tertawa, klan Daliniu tidak tahu betapa mereka ingin mengubah sejarah ini. Mereka tidak tahu siapa yang mewariskannya. Mereka juga sangat marah tentang ini. Yang lebih konyol lagi adalah nenek moyang mereka bukan sapi, melainkan rumput, haha. Ye Wuyu tak kuasa menahan tawa. Beast berkata, aduh, aku tidak tahu bagaimana cara berpikir nenek moyang mereka. Rumput tidak makan, tetapi digunakan untuk rumput. Ye Wuyu mendengarkan ini, dan setelah sekian lama, ia tidak mengerti arti kata ini. Melihat keraguan Ye Wuyu, ia menyadari bahwa Ye Wuyu baru berusia 12-3 tahun. Bagaimana mungkin ia bisa mengerti hal ini? Ia hanya bisa tersenyum dan berkata, santai saja. Ye Wuyu tidak terlalu memikirkannya. Ia terus membaca sejarah klan iblis Banteng Dali dengan penuh minat. Dalam sekejap, 1 hari telah berlalu. Ye Chen, ayah dan anak Ye Wuyu, menghabiskan hari itu di perpustakaan. Ye Wuyu telah membaca banyak sejarah perkembangan klan iblis di perpustakaan. Beberapa sejarah perkembangan klan iblis memang agak menggelikan. Ye Wuyu juga sesekali tertawa terbahak-bahak. Ye Chen mengubur dirinya di rak buku keluarga Labu, satu persatu. Demi menghemat waktu, ia memisahkan 2 buku untuk dibaca bersama. Dengan kecepatan seperti ini, ia hanya membaca setengahnya dalam sehari. Keesokan malamnya, Ye Chen selesai membaca semua buku tentang keluarga Labu. Setelah membaca buku-buku keluarga Labu, Ye Chen bermeditasi.
Butuh waktu sekitar setengah jam bagi Ye Chen untuk kembali sadar. Kemudian, ia mulai mencari beberapa dari lebih dari 100 buku yang berguna baginya. Setelah mencari sejenak, Ye Chen menemukan 3 buku, yang sebagian besar tentang Taoisme dan rune klan Labu. Setelah membaca ketiga buku ini berulang-ulang, Ye Chen mengingat beberapa rune dalam buku-buku itu di benaknya. Ia membuang buku itu, mengeluarkan kotak batu, duduk di samping rak buku, memandangi kotak batu itu, dan mulai linglung. Sekejap mata ini menunjukkan bahwa 7 hari telah berlalu, dan Ye Chen telah menghabiskan waktu di perpustakaan seperti ini. Setiap hari, ia akan melihat situasi. Setiap kali ia datang, Ye Chen linglung. Ia ragu apakah Ye Chen dirasuki setan. Ye Wuyu menatap bukunya dengan tatapan tak berperasaan, dan mengkhawatirkan keadaan Ye Chen. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiuxing, seekor binatang buas, membawa orang-orangnya ke wilayah klan Iblis Sapi Dali, membunuh klan Iblis Sapi Dali untuk meninggalkan baju besi mereka. Jiuxing memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi disergap oleh klan Iblis Sapi yang kuat. Itu hampir hidup dalam kematian, dan orang-orang yang dibawanya ke masa lalu juga kehilangan lebih dari setengahnya. Setelah perang, sapi besar dan iblis mulai melawan dengan gila-gilaan, mengusir Jiuxing dan orang-orang lainnya sampai ke wilayah kera besar. Setelah kembali ke wilayah kera besar, ada kurang dari 10 orang yang tersisa di sekitarnya. Ketika dia berusia 8 tahun, dia meninggal. Setelah kembali ke wilayah kera besar, Jiuxing, seekor binatang buas, dipermalukan. Para iblis dan sapi dali langsung menyerbu ke wilayah kekuasaan kera besar. Mereka begitu arogan sehingga tampak tidak takut pada kera besar. Pada saat ini, binatang Jiugang bangkit dan memimpin sejumlah besar orang dari klan kera besar untuk melawannya, dan melancarkan perang sengit dengan klan iblis sapi dali. Dalam perang ini, binatang Tianxing juga ikut serta dalam pertempuran, menyapu dengan batang besi di antara para dewa emas, yang sangat kuat dan menakutkan. Di bawah lapisan ketujuh Daluo Jinxian, tidak ada lawan. Jika bertemu binatang Tianxing, mereka pasti akan mati. Geng binatang 9 juga berani dan pandai bertarung, berturut-turut membunuh 2 hunyuan Daluo Jinxian dari klan iblis sapi besar. Klan Dali Niumo menderita kerugian besar, tetapi tidak mampu menembus pengepungan. Karena, geng binatang 9 dalam kekalahan dan kembalinya binatang 9 bintang, telah mengatur cara untuk menghadapi klan iblis sapi besar. Oleh karena itu, ia mengatur barisan besar. Selama klan iblis sapi yang kuat memasuki barisan ini dan ingin melarikan diri, itu tidak akan mudah. Sekelompok besar manusia Dali Niumo terperangkap dalam formasi. Formasi ini sangat mematikan, dan kekuatan-kekuatan dahsyat terus-menerus membantai. Di dalam klan Dali Niumo, orang-orang berteriak. Terjadi kepanikan di klan iblis banteng besar, dan hunyuan Daluo Jinxian, pemimpinnya, terus meraung untuk menenangkan orang-orang. Namun, pembunuhan terus berlanjut, dan tubuh orang-orang dari klan iblis sapi yang kuat meledak. Selain itu, para kera besar juga terus-menerus melancarkan serangan. Mereka membuat pangsit untuk sapi dan iblis Dali, dan mereka menyerang ke segala arah. Jika mereka ingin keluar, mereka akan diserang oleh kera-kera besar yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap, pihak klan iblis banteng besar terpukul keras, dengan korban jiwa dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok sapi dan iblis kuat yang dipimpin oleh hunyuan Daluo Jinxian meraung berulang kali, dan bersama orang-orang bergegas ke suatu arah, ingin menerobos. Geng 9 binatang mencibir, membiarkan kekuatan besar manusia dari ras kera berkumpul, melancarkan serangan terkuat. Kalian semua akan tetap di sini hari ini. Geng 9 binatang mendengus dingin. Bahkan jika kau membunuh kami, kau tidak bisa mengubah fakta bahwa tanah tulang binatang akan berpindah tangan. Iblis banteng besar hunyuan, Luo Jinxian besar, meraung. Geng binatang 9 berkata dengan nada meremehkan, bagaimana kau, ras iblis sapi besar, bisa melawan kekuatan besar kami, ras kera emas. Dalam waktu dekat, kita akan memiliki keberadaan tak terbatas yang dekat dengan Raja Abadi, dan akan menyapu bersih klan kera emas agung. Geng binatang 9 setelah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Iblis banteng besar hunyuan Daluo Jinxian melihat wajah binatang Jiugang. Haha, ia tertawa dan berkata, kalian menunggu untuk dibasmi. Ekspresi binatang 9 gang menjadi ganas, lalu berteriak, bunuh. Para kera besar itu menggila. Ada orang-orang yang jatuh dari sisi iblis sapi Dali, dan tidak ada tulang yang tersisa. Binatang Jiugang murka oleh hunyuan Daluo Jinxian dari suku kera emas besar. Ia membunuh satu-satunya hunyuan Daluo Jinxian di kelompok iblis sapi Dali ini dengan satu telapak tangan. Iblis banteng besar hunyuan Daluo Jinxian itu meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi seekor sapi hitam besar, mengeluarkan suara mu yang memekakkan telinga. Semburan kekuatan menyapu, kuku sapi besar dan telapak tangan binatang Jiugang bertabrakan, kekuatan yang mengerikan meledak. Sapi hitam besar itu terbang terbalik, dan kuku yang baru saja bertabrakan patah. Binatang 9 gang melakukan pukulan telapak tangan lagi, sapi hitam besar dalam pasukan ini tidak dapat mengelak, langsung ditampar hingga berkeping-keping. Klan iblis banteng besar kehilangan tulang punggungnya, dan langsung membuat kekacauan, lalu perlahan-lahan dibantai oleh para kera besar. Kelompok iblis banteng yang kuat ini telah dimusnahkan, yang jumlahnya lebih dari 100 orang,
terdiri dari 3 hunyuan Daluo Jinxian, selusin Daluo Jinxian, dan puluhan Jinxian. Kali ini, klan iblis banteng besar dan iblis kalah telak. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Semua orang terkejut. Ini adalah pertempuran paling sengit antara kedua ras, dan juga merupakan kemenangan terbesar bagi para kera besar. Setelah menerima berita ini, klan iblis banteng besar mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa mereka akan melunasi hutang darah para kera besar. Kera besar, sebagai keluarga terbesar, tentu saja tidak boleh menunjukkan kelemahan, dan dengan cepat menjawab. Jika kalian punya kemampuan, tunjukkan saja. Nama keluarga pertama kera besar bukanlah nama sembarangan. Seperti yang diketahui seluruh benua tulang binatang, kera besar dan iblis banteng besar tidak akan pernah mati. Selama perang antara kedua klan, Ye Chen terbangun dari linglung dan mulai mencoba membuka rune kotak batu. Ini bukan proses yang mudah. Ye Chen mencoba ratusan kali dan gagal ratusan kali. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Ye Chen telah mencoba lebih dari 1000 kali, tetapi gagal ribuan kali. Setiap kali gagal, Ye Chen terus-menerus merangkum pengalamannya, dan kemudian mencoba lagi dan lagi. Dia mulai memiliki arah tertentu dan secara bertahap menjadi jelas. Sebulan kemudian, Ye Chen masih menjadi rune untuk memecahkan kotak batu di perpustakaan. Bis Tianxing datang mengunjungi Ye Chen. Melihat pengabdian Ye Chen, dia tidak mengganggunya. Jangan khawatir, apakah ayahmu membuat kemajuan? Bis Tianxing menemukan Ye Wuyu yang masih membaca. Ye Wuyu melirik Bis Tianxing, lalu berkata dengan santai, bagaimana aku tahu? Pergi dan tanyakan pada ayahku. Bukankah kau putranya? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Apa kau tidak peduli pada ayahmu? Bis Tianxing sedikit bingung. Apa kau butuh aku tersenyum? Dia tidak bisa diganggu sekarang, jadi aku akan membaca bukuku dengan jujur. Kalian ayah dan anak yang aneh. Dewa Bis menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pergi dengan bijaksana. Setelah beberapa hari, Ye Chen tiba-tiba berteriak di perpustakaan, lepaskan. Suara ini memecah kesunyian perpustakaan, tetapi juga membuat Ye Wuyu takut. Ayah, apakah kau sudah melepaskannya? Ye Wuyu segera melempar buku itu dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen tersenyum, lalu dia melihat kotak batu di tangan Ye Chen bersinar terang, dan kemudian penutup kotak batu itu mulai berputar dengan sendirinya. Setelah penutup kotak batu itu diputar, seluruh kotak batu itu terbuka sepenuhnya, dan terdapat awan halo di dalamnya. Di dalam halo ini, terdapat benih kelengkeng ungu yang sedang tertawa. Benih itu bersinar ungu, mengubah halo itu menjadi ungu. Apakah ini benar-benar benih 9 labu ungu? Ye Wuyu terkejut melihat benih ungu itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, 9 dari 10, tidak ada yang salah. Setelah benih ungu itu muncul, sebuah cahaya ungu menyambar keluar, dan seluruh perpustakaan diselimuti cahaya ungu. Kemudian, cahaya ungu meledak ke langit dan menembus perpustakaan. Gerakan ini mengejutkan banyak kera besar. Banyak orang melihat ke arah perpustakaan dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi dengan perpustakaan itu? Bagaimana mungkin ada cahaya ungu di langit? Petik 2. Pergi dan lihatlah. Banyak orang datang ke perpustakaan. Ketika Tianxing melihat cahaya ungu, ia bergegas ke perpustakaan untuk pertama kalinya. Ye Chen melihat pemandangan ini, tetapi juga sedikit terkejut, yang membuat keributan besar. Ada apa dengan perpustakaan? Orang-orang yang lebih dekat ke perpustakaan sudah datang dan bergegas masuk dengan rasa ingin tahu. Kabut ungu itu memiliki nuansa magis yang luar biasa. Setelah memasuki perpustakaan, semua orang diselimuti oleh ziksia dan merasa sangat misterius. Ye Chen juga sedikit bingung dan terdiam, karena dia tidak tahu cara menutup kotak batu itu. Aku tahu dia tidak akan membuka kotak batu di sini. Namun, Ye Chen berpikir sejenak bahwa mungkin lebih aman di sini. Ketika beberapa kera besar memasuki perpustakaan, mereka berjalan menuju pusat cahaya ungu. Siapa kau? Bagaimana mungkin kau ada di perpustakaan kera besarku? Beberapa kera besar, yang tidak mengenal Ye Chen, terkejut seolah-olah mereka telah bertemu musuh. Dia teman kakak. Pada saat ini, generasi kera besar yang lebih muda berkata, apa ini? Sungguh menakjubkan. Mata seorang pemuda berbinar. Semakin banyak orang berkumpul di perpustakaan, yang mengelilingi Ye Chen dan Ye Wuyu. Ye Wuyu berkata, ayah, apa yang harus kita lakukan? Hanya ketika pamanmu datang, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ada apa ini, saudaraku? Tanya seorang pemuda yang telah melihat Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apa ini. Ye Chen tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Daya tarik 9 biji labu ungu itu sangat besar. Kelihatannya seperti biji 9 labu ungu yang dikabarkan. Aku pernah melihat gambarnya di buku-buku klasik keluarga labu sebelumnya. Mata orang-orang parubaya dari kera besar itu berbinar. Kalau begitu, sepertinya biji 9 labu ungu. Setelah mendengar ini, seseorang langsung menimpali. Keluarga labu telah menghilang selama bertahun-tahun, dan gunung labu telah menghilang. Biji 9 labu ungu telah muncul. Jika kau bisa menanam 9 labu ungu, itu setara dengan memiliki harta yang sangat mengerikan. Banyak kera besar yang sangat iri, tetapi Ye Chen adalah teman binatang Tianxing. Tak seorang pun yang hadir berani menyerang Ye Chen dengan santai. Benih 9 labu ungu itu omong kosong. Pada saat ini,
binatang buas itu berjalan mendekat dan berkata dengan sangat tenang. Setelah mereka melihat binatang buas itu, mereka semua minggir satu demi satu. Dapat dilihat bahwa status binatang buas itu di antara kera besar sangat tinggi. Ini seperti dua kacang polong dalam kitab suci. Beberapa orang berkata, binatang Tianxing berkata, apakah yang dijelaskan dalam kitab suci itu benar? Siapa di antara kalian yang benar-benar telah melihat benih 9 labu ungu? Pria itu dimarahi oleh binatang buas itu, dan kemudian dia tidak berbicara. Keluarga labu-labuan telah menghilang begitu lama, hulusan telah menghilang, di mana ada 9 labu ungu. Bahkan jika ini benih labu ungu 9, apa hubungannya denganmu? Setelah selesai, ia menghampiri Ye Chen dan berkata, sudah kubilang, saudara Ye, kau berisik sekali. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak mau, siapa tahu reaksinya akan sebesar ini. Tidak bisakah kau simpan sekarang? Tanyanya pada Ye Chen dengan suara tertahan, jika aku tahu bagaimana menyimpannya sekarang, akankah aku menunggu di sini dengan bodoh? Apa yang bisa kulakukan? Si binatang buas juga berkata dengan cemas, jika begini terus, akan selalu ada yang mengintip. Ye Chen berkata, aku akan mempelajarinya lagi. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang berani menghalangi wajahku, bahkan jika ada yang menggerakkan pikirannya. Kata si binatang buas. Ye Chen mulai memukul-mukul, mencoba menyimpan kotak batu itu. Pada saat ini, semakin banyak orang di perpustakaan. Bahkan generasi kera besar yang lebih tua pun datang berkunjung. Begitu mereka tiba di sini, mereka mengenali biji ungu itu sebagai biji labu ungu 9. 9 biji labu ungu. Seorang tua dari klan itu ketakutan. Klan tua, apa kau salah? Di mana biji labu ungu 9 itu? Tanya binatang Tianxing sambil tersenyum. Pria tua itu bergumam, meskipun aku sudah tua, aku tetap tidak bodoh. Apa aku tidak mengenali biji labu ungu 9 itu? Tianxing, ini biji labu ungu 9, sama sekali tidak mungkin salah. Seorang tua dari klan itu juga sangat yakin akan hal itu. Binatang Tianxing tidak berdaya, dia bisa saja menggertak generasi muda, tetapi generasi tua itu makan lebih banyak garam daripada dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menipu? Dari mana biji labu ungu 9 itu berasal? Seorang tua dari klan itu menatap. Binatang Tianxing berkata, benda ini diambil, tidak kusangka isinya 9 biji labu ungu. Hulusan telah menghilang, aku tak menyangka akan melihat benih 9 labu ungu. Benih itu ada di kera besar. Apakah ini kera besar di Tianze? Beberapa orang berkata dengan bersemangat. Klan tua, benih ini bukan milik kita, ini milik saudaraku. Tianxing segera mengoreksi. Semua tetua kera besar memandang rendah Ye Chen, yang dapat melihat bahwa Ye Chen berambut lurus. Apakah kalian semua tampak tidak ada urusan? Pada saat ini, sebuah suara penuh martabat datang, dan semua orang terkejut. Aku telah melihat Patriark, banyak kera besar yang sedang terburu-buru. Patriark, ini adalah benih 9 labu ungu. Beberapa orang berkata dengan bersemangat. Patriark kera besar adalah seorang pria parubaya yang berani dan kuat dengan rambut pirang dan cahaya kemasan yang terang, dia memiliki momentum yang kuat. Pria parubaya yang berani dan kuat ini juga merupakan ayah dari binatang buas Tianxing. Sekalipun itu benih labu ungu 9, itu milik orang lain, kata Zhen Kun tanpa suara. Klan itu selalu dikejutkan oleh binatang, jadi tak ada lagi yang bisa dikatakan. Binatang Zhen Kun lalu berkata, semuanya berpencar, tak ada yang tampan, semuanya melakukan urusan masing-masing, bagaimana kalau klan iblis ternak yang kuat itu terbunuh? Di bawah suara keras binatang Zhen Kun, sebagian besar anggota klan segera pergi. Hanya beberapa tetua suku yang masih bertahan, salah satu dari mereka berkata, sekarang kita sedang menghadapi krisis besar bagi para kera. Senang rasanya punya banyak harta. Kau masih mau merampok? Bis Zhen Kun bergumam dengan nada meremehkan. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan berkata, aku memikirkannya demi kera besar kita. Bis Zhen Kun berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang merampok tamu. Wajah lelaki tua itu kembali muram, dan arti kata-kata Bis Zhen Kun juga sangat jelas, dan nadanya acuh tak acuh. Dia tampaknya memiliki prasangka yang besar terhadapnya. Mungkinkah tidak ada prasangka? Klan ini sudah tua, tetapi Bis Bintang 9, Bis Zhen Kun tentu saja tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Lelaki tua itu menghela napas dan pergi. Tetua klan lainnya juga telah pergi. Ayah, apa yang bisa kulakukan? Orang-orang dari Tuan Ketiga pasti sedang mengawasi. Kata Bis. Bis Zhen Kun berkata, jangan khawatir, selama mereka di sini, mereka tidak akan berani memulai. Terima kasih atas bantuanmu. Ye Chen berterima kasih. Kudengar Tianxing bilang kau temanku. Karena kau teman Tianxing, kau tak perlu sungkan. Panggil aku paman, kata Bis Zhen Kun dengan nada lebih tenang. Ye Chen tersenyum, lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Jangan khawatir di sini, selama aku di sini dan kakekku di sana, yang lain tak berani lancang. Bis mengguncang bumi. Ye Chen mengangguk dan Bis berkata, kau harus mencoba menutup kotak batu itu dulu. Aku tak menyangka setelah bertahun-tahun, 9 labu ungu itu muncul lagi. Bis mengguncang Kun juga merasa sedikit iba. Petik 2. Ini yang kudapat dari Jalan Senyu,
dan Gunung Hulu ada di Jalan Senyu. Ye Chen tak menyembunyikan apapun. Bis Zenkun berkata dengan heran, kau sedang menuju Senyu. Ye Chen mengangguk. Bis Zenkun berkata, awalnya, kami mencari di seluruh Gunung Hulu, tetapi kami tidak menemukan 9 labu ungu. Bagaimana kau menemukannya? Mungkin itu ditinggalkan oleh orang-orang yang memindahkan Gunung Hulusan. Saya menemukannya di sebuah gua, kata Ye Chen. Bis Zenkun mengangguk pelan dan berkata, sepertinya orang yang menggerakkan Dewa Hulusan tanpa mengetahui hantunya pasti memiliki cara yang luar biasa. Kemudian, Bis Zenkun menjelaskan beberapa patah kata, lalu pergi. Ye Chen pun mulai menenangkan diri dan memikirkan cara menutup kotak batu itu. Bis di sisi barisan berjaga-jaga, untuk menghindari beberapa orang yang tidak tahu cara merampok. Suatu hari kemudian, Ye Chen akhirnya menutup kotak batu itu, yang membuatnya merasa lega. Pergilah ke tempat tinggalku, kata Bis. Ye Chen dan Ye Wuyu datang ke tempat Bis tinggal, dan Bis berkata kepadanya, jangan berkeliaran. Tuan ketiga tidak akan melakukan itu. Ye Chen bertanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Setelah mendengar ini, Ye Chen terkejut dan berkata, akan ada Raja Peri di klan Iblis Banteng Besar. Memang benar jika ada orang seperti itu di klan Iblis Banteng Besar, kita akan menghadapi krisis besar, katanya. Bagaimana mungkin klan Iblis Banteng Besar memiliki detail seperti itu? Pantas saja mereka menentangmu. Ye Chen sedikit tidak percaya. Binatang Tianxing berkata, istirahatlah yang cukup dulu, aku akan keluar untuk urusan kecil. Ye Chen mengangguk, dan Ye Wuyu tinggal di istana. Ye Chen selalu waspada, ia tidak selalu aman di surga binatang. Ada banyak cara untuk mendapatkan 9 biji labu ungu jika mereka benar-benar menginginkannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang datang ke istana surga binatang, dan berkata dengan cemas, Saudara Ye, apakah Anda di sana? Ada yang tidak beres dengan saudara Tianxing yang akan keluar. Ye Chen keluar dari istana dan menatap pemuda itu dengan ragu, lalu berkata, ada apa dengan Tianxing? Terluka, sekarang di aula, dia memintaku untuk datang dan memberitahu Anda, kata pemuda itu. Tianxing terluka. Ye Chen sedikit terkejut, sebaiknya kau pergi dan melihatnya, kata pemuda itu. Ye Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, baiklah, tunggu sebentar. Aku akan bicara dengan putraku. Pemuda itu mengangguk dan memperhatikan Ye Chen memasuki istana. Setelah beberapa saat, Ye Chen keluar dan berkata, ayo pergi. Pemuda itu segera memimpin jalan, dan Ye Chen mengikutinya dengan tatapan dingin. Setelah perjalanan panjang bersama pemuda itu, ia pun menjauh dari istana binatang buas, lalu tiba di sebuah gunung terpencil di belakang. Ye Chen melihat sekeliling. Dari mana aula itu berasal? Bahkan bukan sebuah bangunan. Apakah kau salah jalan? Tanya Ye Chen. Bukan, ini jalan menuju aula, kata pemuda itu sambil tersenyum. Ada yang aneh dalam senyumnya. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan terus mengikutinya. Setelah berjalan beberapa jarak, ia menjadi semakin jauh. Ye Chen merasa ada yang tidak beres dan berkata, ini hampir meninggalkan pegunungan. Untuk apa kau membawaku ke sini? Apa yang kau lakukan? Tentu saja membunuhmu. Pemuda itu berbalik dan berkata sambil mencibir. Membunuhku. Ye Chen menatap pemuda itu dengan pandangan manusiawi. Kenapa? Aku merasa kau benar-benar bodoh. Pemuda itu mencibir, tentu saja untuk 9 biji labu ungumu. Ye Chen berkata, tapi aku tidak membawanya. Wajah pemuda itu berubah, lalu ia mencibir dan berkata, tidak masalah jika kau tidak mengambilnya. Jika kau tertangkap, anakmu tidak akan mengabaikannya. Siapa bilang itu ada pada anakku? Ye Chen berkata, dia sangat kecil, bagaimana jika dia hilang? Wajah pemuda itu mulai tampak muram dan berkata dengan wajah muram, apa maksudmu? Apakah kau memberikannya kepada orc? Ye Chen berkata, kau tidak peduli siapa yang kuberikan padamu. Katakan dulu bahwa Jiuxing si monster yang memintamu melakukannya. Para pemuda itu tidak berbicara. Ye Chen melanjutkan, tapi apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan kekuatanmu? Seharusnya ada orang lain yang bersembunyi di sekitar sini. Kau tidak terlihat bodoh. Para pemuda itu tampak dingin. Senyum sinis muncul di sudut mulut Ye Chen dan berkata, semua keluar, ini saatnya. Apakah menarik untuk menyembunyikannya? Setelah suara Ye Chen turun, beberapa sosok muncul dalam sekejap. Orang-orang ini adalah orang-orang setengah baya dari klan kera besar. Kekuatan mereka sekitar tingkat 9 Daluo Jinxian, yang bisa dibilang sangat bagus. Setidaknya, tidak ada masalah dalam menghadapi seorang Daluo Ginsen tingkat 6. Wah, sebaiknya kau berikan benih labu ungu 9 itu dengan jujur, kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu, baru anakmu. Ancam salah satu pria paruh baya itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar khawatir. Kamu tidak tahan secepat ini. Jangan omong kosong, aku hanya bertanya padamu, bayar atau tidak? Teriak pria paruh baya itu. Ye Chen berkata, aku sudah lama tidak menggunakan strategi kasarmu. Apa kau pikir aku benar-benar percaya Tianxing terluka? Bahkan jika Tianxing terluka, dia tidak akan mengirim seseorang untuk memberitahuku. Bahkan jika kau memberitahuku, itu untuk mencegahku berkeliaran, bukan untuk meninggalkan rumahnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, wajah pemuda itu berubah dan berkata, kau sudah tahu ini konspirasi.
Begitu kau muncul, aku mulai meragukannya, kata Ye Chen sambil tersenyum sinis. Wajah pemuda itu menjadi muram, dan dia merasa telah gagal. Tapi kau memang datang. Anak-anak muda itu berusaha menyelamatkan muka. Kau yakin itu aku? Senyum Ye Chen yang aneh. Kalian semua ada di depanku, bukan siapa kau. Anak-anak muda itu menatap Ye Chen. Ye Chen tampak menghilang dari pandanganku sambil tersenyum. Anak-anak muda itu tiba-tiba teringat sesuatu. Ye Chen membuat alasan untuk berbicara kepada Ye Wuyu, lalu dia menghilang di hadapannya untuk sementara waktu. Tapi bahkan, jadi, Ye Chen masih di depannya. Orang-orang parubaya itu juga dikatakan kebingungan. Namun, ketika mereka kebingungan, beberapa sosok muncul di langit. Begitu sosok-sosok ini muncul, orang-orang parubaya itu terkejut. Kalian sangat marah. Di antara sosok-sosok yang baru saja muncul, seorang pria parubaya bermantel bulu mendengus dingin. Orang-orang dari 9 bintang binatang melihat kemunculan orang-orang ini, mata mereka lurus. Karena di depan orang-orang itu, ada sosok Ye Chen. Apakah Ye Chen selalu ada di depan mereka? Mengapa ada Ye Chen lagi? Apakah kalian terkejut mengapa ada dua? Ye Chen berkata sambil tersenyum setelah melihat ekspresi aneh mereka. Sungguh konyol kalian menggunakan rencana jahat seperti itu di depan saudara Ye. Binatang surgawi bergumam dengan jijik. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya pemuda itu dengan heran. Ye Chen berkata, ada cara yang disebut, satu energi menjadi 3 king. Satu energi menjadi 3 king. Orang-orang dari 9 bintang binatang tercengang, jelas belum pernah mendengarnya. Kau tak perlu tahu apa arti satu tarikan napas, dan kau tak perlu memikirkannya hari ini. Beast Heaven Line bersenandung, lalu menatap pria parubaya itu. Pria bermantel bulu itu mengerti maksudnya dan berkata, saudara-saudara, pukul mereka. Setelah berkata demikian, beberapa orang pria bermantel bulu itu bergegas menghampiri Dot dan orang-orang muda seperti orang-orang melancarkan perang. Meskipun kedua belah pihak adalah 9 lapisan Daluo Jinxian, jelas bahwa momentum dan kekuatan Orsiansing jauh lebih kuat. Setelah Perang Dunia Pertama, meskipun pria bermantel bulu itu juga terluka, itu bukan cedera serius. Namun, anak muda dan yang lainnya tidak sama, satu persatu lengan patah dan kaki pendek, lebih menyedihkan. Meskipun anak muda itu salah pada awalnya, mereka semua adalah milik mereka sendiri, jadi mereka tidak menakut-nakuti tangan mereka sampai mati. Mereka hanya memukuli mereka sampai mati sebagai peringatan. Ye Chen dan Beast Tianxing kembali ke istana, dan Beast berkata, senang sekali, bajingan-bajingan itu tidak layak dikalahkan. Ye Chen berkata, binatang 9 bintang tidak akan berhenti di sini. Beast Tianxing berkata, dia seperti anjing yang melompati tembok sekarang, tetapi jika dia bertindak terlalu jauh, kakekku tidak akan mengabaikannya. Sebaiknya kau tidak merepotkan kakekmu. Sekarang klan iblis banteng besar sedang mengincar. Jika ada sesuatu yang sebanding dengan keberadaan Raja Peri, mereka akan berada dalam masalah, kata Ye Chen. Dibandingkan dengan keberadaan Raja Peri, kemunculannya tidak semudah itu, kata binatang buas itu. Ye Chen belum meninggalkan kera besar untuk sementara waktu. Sekarang, situasi iblis banteng besar masih belum diketahui. Meskipun ia tidak bisa membantu, ia tidak bisa pergi seperti ini. Yang lain berpikir bahwa ia takut keberadaan klan iblis banteng besar akan dibandingkan dengan Raja Abadi dan membahayakan namanya. Setelah sekitar setengah bulan, binatang buas 9 bintang juga memiliki banyak kejujuran, tidak ada tindakan terhadap Ye Chen. Ye Chen juga berlatih akhir-akhir ini, dan dalam penelitiannya menemukan 9 biji labu ungu. Namun, setelah sekian lama penelitian, tidak ada kemajuan. 9 biji labu ungu akan diberikan kepada saudara-saudara labu, kata Ye Chen dalam hati. Jika ia bertemu saudara-saudara labu di negeri dongeng, lebih baik ia memberikan 9 biji labu ungu kepada saudara-saudara labu. Beberapa hari kemudian, sebuah berita sensasional keluar. Beberapa orang melihat Gunung Niumo milik klan iblis banteng besar memancarkan sinar matahari, teror yang tak tertandingi, yang menyebabkan gemuruh langit dan bumi. Orang-orang dalam radius ratusan mil di sekitar Gunung Niumo menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Cahaya itu membubung ke langit, dan tiba-tiba terdengar gemuruh di langit, seolah-olah langit telah meledak. Setelah itu, Gunung Niumo diselimuti sinar matahari, dan momentum yang kuat dipancarkan, yang menakutkan. Apakah eksistensi terkuat dari klan iblis banteng besar akan keluar dari Bea Cukai? Terlalu mengerikan, jika sudah hampir mencapai ranah Raja Peri, bahkan lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian pun tak mampu menahannya. Jika keberadaan ras iblis banteng agung sebanding dengan Raja Peri, itu pasti pertarungan melawan kera besar. Aku punya firasat akan terjadi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri tulang hewan, yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Petik 2. Benarkah keluarga pertama benua tulang hewan akan berganti kepemilikan? Setelah berita itu tersebar, banyak orang terus berdiskusi. Tentu saja, para kera besar juga mendengar berita itu. Mereka pun mengirim orang-orang mereka ke Gunung Niumo untuk menanyakan kabar tersebut. Berita itu membuat mereka mengantuk dan mengantuk. Sepertinya seseorang benar-benar telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Raja Peri. Orang-orang yang diutus menanggapi seperti ini. Beast Jiugang memanggil semua Hunyuan Daluo Jinxian dari klan kera besar untuk duduk bersama.
Lebih dari 20 Hunyuan dan Luo Jinxian tidak berbicara, dan ekspresi mereka sangat serius. Jika ada orang sekuat itu di klan Iblis Banteng Agung, kita seharusnya siap bertarung sekarang. Beast Nine Gang berkata dengan nada gelap, bermartabat, tetapi sangat tenang. Meskipun mereka memang ada, kita tidak punya nama palsu untuk keluarga kera besar pertama. Seorang tetua Hunyuan dan Luo Jinxian lainnya juga ikut bersenandung. Mereka punya detail mereka, kita punya detail kita, siapa takut pada siapa. Kali ini, kita akan menghadapi pertempuran pamungkas, yang akan menghancurkan klan Iblis Banteng besar sepenuhnya. Ada kilatan tajam di mata beberapa orang. Kita tidak bisa menggunakan detail kita dengan mudah, tapi kita tidak takut pada sapi dan iblisnya yang kuat. Ya, jika mereka berani datang, kita akan menghabisi mereka. Jika pemberitahuan ini berlanjut, semua anggota klan tidak boleh keluar dengan mudah dan bersiap siaga tempur tingkat pertama. Selain itu, mereka harus memperhatikan pergerakan klan Iblis Banteng besar kapan saja. Geng 9 binatang merenung sejenak, lalu memberi perintah. Setelah perintah ini turun, para kera besar menjadi sedikit gugup. Kesiapan tempur tingkat 1. Ini hanya saat menghadapi musuh besar. Benarkah ada orang kuat seperti Raja Peri yang bisa membunuh klan Iblis Sapi Dali? Beberapa orang membicarakannya secara pribadi. Benar sekali, sepertinya kali ini akan terjadi pertempuran sengit. Kalau kita bertarung keras, apa kita takut pada mereka? Ya, kita punya datanya. Gelar ras pertama kita tidak sia-sia. Beberapa anak muda berbicara dengan nada kesal, seolah-olah mereka adalah pemuda yang sedang marah. Setelah persiapan tempur tingkat pertama berlangsung sekitar 7 atau 8 hari, orang-orang yang dikirim oleh kera besar kembali menyampaikan kabar bahwa Iblis Banteng besar memiliki kecenderungan untuk menyerang kera besar. Setelah menerima kabar ini, para kera besar menjadi gugup, dan mereka semua bertempur. Lebih dari 20 Hunyuan dan Luo Jinxian telah berkeliaran di wilayah tersebut untuk memeriksa situasi. Semua makhluk tingkat Luo Jinxian bersiaga di wilayah tersebut, siap menyerang kapan saja. Jinxian dan anggota klan di bawah Jinxian semuanya menjaga tanah leluhur mereka. Barisan mereka pada dasarnya adalah umpan meriam dalam pertempuran ini, jadi mereka tidak bisa berperan. Orang-orang dari klan Iblis Banteng besar akan datang. Aku akan bertarung. Saudara Ye, aku telah dirugikan karena tinggal di klan untuk sementara waktu. Saudara Ye harus berhati-hati, kata binatang buas itu. Ye Chen tersenyum tipis, karena kita akan bertarung. Apakah aku, Dewa Emas Abadi tingkat 6, juga ingin bertarung? Kalau tidak, aku tidak akan tenang jika masih direpotkan dengan begitu banyak hal tanpa hasil. Dewa binatang menolak dengan tegas, Saudara Ye, kau adalah tamu, jadi kau harus mengambil risiko. Jika kau menganggapku teman dan saudara, jangan menolak. Jika kau menganggapku hanya tamu, aku tidak akan pergi. Ye Chen menatap binatang itu dan berkata, Dewa binatang surgawi merasa tak berdaya, akhirnya berkata, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya padamu. Kaulah yang memperlakukanku seperti saudara, jadi kau tidak bisa mengatakannya padaku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dewa binatang Tianxing juga tersenyum, lalu, Ye Chen pergi bersama Ye Wuyu dan Dewa binatang Tianxing. Demi keselamatan Ye Wuyu, Ye Chen tidak meninggalkan tanah leluhur bersama Ye Wuyu, jadi dia mengatur untuk tinggal di tempat yang relatif aman. Bersama Ye Chen, binatang Tianxing menjelajahi wilayah kera besar untuk membiasakan diri dengan medan perang. Jika ia benar-benar bertarung di masa depan, ia akan menyerbu kemana-mana. Di bawah kepemimpinan binatang Tianxing, Ye Chen cukup memahami wilayah kera besar. Selama 3 hari berikutnya, mereka menjelajahi wilayah tersebut, bersiap untuk Perang Dunia Pertama. 3 hari kemudian, di Hunyuan dan Luo Jinxian di luar wilayah perang, jejak klan Iblis Banteng besar ditemukan. Untuk sementara waktu, seluruh klan kera Dali memasuki kondisi siap tempur. Akhirnya mereka sampai. Binatang 9 Gang Mousan menatap ke kejauhan, matanya berkilat dingin. Di sekitar wilayah kera besar, orang-orang di atas Luo Jinxian telah berkumpul bersama untuk menyaksikan ras Iblis Banteng besar mendekat dengan cepat. Para iblis dan sapi yang kuat menyerbu dengan momentum yang luar biasa. Kali ini, orang-orang dari klan Iblis Sapi Dali semuanya berada di atas Luo Jinxian Agung. Kedua belah pihak saling berhadapan. Di pihak klan Iblis Dali Niu, terdapat seorang lelaki tua berambut putih. Ia terlalu tua untuk terlihat, tetapi ia memiliki banyak ki dan darah. Sepertinya ia baru saja menembus alam yang agung. Di dalam tubuhnya, terpancar aura yang mengerikan, membuat orang-orang merasakan semacam tekanan yang tak terlihat. Geng 9 binatang dan Hunyuan Luo Jinxian Agung lainnya juga terkejut melihat lelaki tua berambut putih itu. Bahkan jika geng 9 binatang mencapai level 9 Hunyuan Luo Jinxian Agung, mereka juga merasakan tekanan. Tekanan itu berasal dari kekuatan, tekanan yang tak terlihat. Munculnya tekanan semacam ini menunjukkan kengerian pihak lain. Seperti yang diharapkan, ia telah mencapai level setengah langkah Raja Peri. Geng 9 binatang berkata dengan ekspresi bermartabat yang tak tertandingi. Bagaimana dengan Raja Peri Banbu? Jika kau tidak mencapai Raja Abadi sejati, kau juga akan rugi. Binatang 9 bintang bergumam, karena kita sudah datang, kita tidak perlu bersembunyi dan berlindung.
Kekuatan kita tidak bagus. Kita hanya bisa mengeluarkan kartu truf terakhir. Ada orang-orang yang sudah tua dan dingin. Geng Binatang 9 mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, silakan mainkan kartu truf. Lebih dari 20 tetua klan tingkat Hunyuan Daluo Jinxian langsung bersemangat. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah menggunakan kartu truf ini. Kemudian, lebih dari 20 orang segera bubar, dan kemudian membentuk formasi, yang semuanya meledak dengan kekuatan dan darah yang mengerikan. Kekuatan darah pulih dengan cepat, gas darah lebih dari 20 Hunyuan Daluo Jinxian menyebar di langit, berubah menjadi lautan darah. Bangun, brengsek, binatang 9 geng meraung. Lautan darah itu bergulung, luas, langit telah menjadi segumpal darah, cerah dan tak tertandingi. Kemudian, bumi berguncang dan alam semesta bergetar. Di wilayah kekuasaan Kera Besar, sebuah gunung tiba-tiba berguncang hebat, dan lautan darah menyatu dengan gunung tersebut. Gunung itu runtuh dan bergemuruh. Orang-orang dari klan Iblis Banteng Besar tercengang melihat pemandangan ini. Pria tua berambut putih dari kerajaan peri setengah langka itu menyipitkan matanya. Ia seperti melihat sesuatu yang mengerikan, dan ada raut ketakutan di matanya. Tongkat pemburu itu tidak terbang ke dunia dewa bersama Kera Suci dan Raja Peri. Ia ketakutan, mata semua orang tertuju pada gunung itu, dan bahkan para kera besar pun memandangnya dengan tatapan tak percaya. Sebagai anggota kera besar, mereka bahkan tidak tahu bahwa gunung itu adalah salah satu kartu truf kera besar. Ketika gunung runtuh, sebatang besi hitam besar muncul di hadapan semua orang. Tongkat besi besar ini bagaikan Optimus Prime, berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan napas kuno. Tongkat besi besar ini menyerap kekuatan lautan darah itu. Lautan darah bergulung-gulung, dan lapisan logam hitam pada batang besi besar itu perlahan-lahan terlepas. Tempat jatuhnya menunjukkan cahaya keemasan. Saat besi hitam itu terlepas, seluruh batang besi menjadi keemasan, bagaikan lingkaran matahari yang terik. Ini tongkat huntian, ini tongkat huntian leluhur. Petik 2, ya Tuhan, tongkat huntian leluhur selalu. Semua kera besar membuka mulut mereka dan menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi tak percaya. Gada huntian, dalam kehidupan mereka sekarang, adalah senjata legendaris. Sekarang, melihat dengan mata kepala sendiri, betapa terkejutnya saya. Tongkat huntian, suku kera emas agung memiliki tongkat huntian. Orang-orang kuat dari klan iblis banteng besar tidak bisa diam, dan ekspresi arogan mereka sebelumnya mulai berubah. Sekalipun Raja Peri Kera Suci terbang ke negeri dongeng, tongkat huntian yang tertinggal sangatlah mengerikan. Tahukah kau, Raja Peri Kera Suci pernah terkenal. Di saat yang sama, Raja Peri Kera Suci adalah bintang yang paling cemerlang, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Langit dan bumi, hanya akulah satu-satunya. Bahkan surga kuno yang misterius, di zaman Raja Peri Kera Suci, harus berhati-hati di hadapan Raja Peri Kera Suci. Di suatu zaman, hanya ada satu Raja Peri. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya Raja Peri itu. Tongkat huntian terus-menerus menyerap gas darah. Dengan terus-menerus menghirup gas darah, tongkat huntian tampak terbangun. Dalam kerlap-kerlip cahaya keemasan, tongkat huntian mulai bergetar dan tampak terangkat dari tanah. Jangan biarkan tongkat huntian menyerap cukup banyak darah. Bunuh. Pria tua berambut putih dari Raja Peri setengah langka itu sedikit gelisah, dan ia langsung meraung. Setelah mendengar perintah pria tua berambut putih itu, klan iblis banteng besar bergegas maju tanpa ragu. Mereka berteriak, dan suara pembunuhan memekakkan telinga. Mereka tahu betapa mengerikannya jika tongkat huntian lahir sepenuhnya. Belum lagi, untuk bisa mengalahkan Ban Buxian Wang, setidaknya dengan Ban Buxian Wang, tidak ada masalah. Setelah Raja Peri setengah langka itu terdesak, maka keunggulan klan iblis banteng besar akan hilang. Sejumlah besar manusia iblis banteng besar terbunuh, dan para kera besar tidak menunjukkan kelemahan apapun di sini. Dengan tongkat huntian, moral mereka tiba-tiba meningkat. Bunuh, potong anak-anak sapi ini, teriak kera-kera besar itu. Hunyuan Daluo Jinxian dari klan Kera Emas Dali sedang menyaksikan pembantaian klan Niamo Dali. Tongkat pemburu di sini belum sepenuhnya pulih, dan dia juga khawatir. Mari kita melawan balik sebentar, kata dua orang tua itu dengan sukarela. Jika mereka terburu-buru seperti ini, mereka akan mati dan menukar nyawa mereka dengan waktu yang berharga. Mata Beast Nine Gang sedikit merah, lalu meraung, klan Kera Emas Besar tidak akan melupakanmu, klan Iblis Sapi Dali, kalian sedang menunggu pemusnahan klan. Di bawah raungan Beast Jiugang, sisa Hunyuan Daluo Jinxian benar-benar marah, dan darah mereka mengalir deras tanpa henti. Setelah dua Hunyuan Daluo Jinxian bergegas melewatinya, mereka mulai menyerang dengan ganas. Mereka tahu mereka tidak bisa menghentikannya, jadi mereka meledakkan diri mereka sendiri. Boom! Ledakan diri Hunyuan Daluo Jinxian sangat kuat dan mengerikan. Bahkan lelaki tua berambut putih dari setengah langkah Raja Peri itu telah mundur beberapa langkah. Artinya, dalam waktu sesingkat ini, tongkat huntian telah menyerap cukup banyak gas darah, lalu melesat ke langit dengan desiran angin. Raja Peri setengah langkah melihat pemandangan ini, dan matanya tenggelam. Ia melihat bahwa tongkat huntian sangat spiritual dan bergegas ke arahnya. Bagaimanapun, Raja Peri Banbu bukanlah Raja Peri. Senjata di tangan mereka tidak dapat dibandingkan dengan milik Raja Abadi. Dengan satu pukulan, tongkat itu harus dihancurkan.
Raja Peri setengah langkah segera meraung. Perang ini terlalu penting bagi klan iblis banteng besar, hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Gada Huntian dan Raja Peri setengah langkah bertabrakan dalam sekejap, dan kekuatan besar menyapu, dan tidak dapat didekati dalam jarak puluhan ribu meter. Hanya dengan satu pukulan, Raja Peri setengah langkah menyadari kengerian tongkat Huntian, dan wajahnya benar-benar bermartabat. Namun, dalam benaknya, tongkat Huntian ini bukannya tak terkalahkan. Kekuatannya terus-menerus meletus. Gada langit menari-nari di udara, dan kekuatan yang kuat terus-menerus membombardir. Seluruh langit berguncang dan langit serta bumi rusak.